Ya, selamat siang Bu PIB. Siang, Bu. Ya, gimana tadi rasanya sewaktu kita melakukan kegiatan observasi? Eh, Perasaannya senang, Bu, karena dari situ saya jadi tahu banyaknya kekurangan saya dalam mengajar itu apa aja. Seperti misalnya saya kurang dalam mendiferensiasi siswa itu, karena saya memang belum tahu gimana sebenarnya pembelajaran yang dituntut untuk saat ini. Jadi tadi Ibu juga senang lah, Bu, karena Ibu udah ngasih tahu banyak hal-hal yang kekurangan dan saya bisa memperbaiki. Tapi kalau kekuatannya atau kelebihannya bisa juga kan Ibu katakan kan? Kalau kelebihan dari pembelajaran Tadinya yang tadi siswa sangat antusias di dalam menjawab dan mengerjakan ke depan. Ada yang tanpa disuruh pun mau, jadi mereka benar-benar aktif. Jadi artinya gitu aja pun udah antusias ya, apalagi nanti kalau kita tambah dengan strategi atau dengan adanya diferensiasi, ada yang ber-YouTube pria, ada yang bisa mereka hasil akhirnya atau tugasnya itu dalam bentuk video dan sebagainya. Anak-anak ini kan bermacam-macam maunya atau kecenderungannya. Pasti anak zaman now kita berikan metodenya atau sarananya atau itu kekinian, pasti akan lebih hidup lagi, akan antusias lagi ya kan. Jadi itu oke. Jadi selain itu Bu, apalagi barangkali metode saintifiknya? Iya, metode saintifiknya lah, Bu. Kan ada kemarin LKPD ya, Bu. Ya. Jadi LKPD itu sedikit menuntun mereka lah untuk menemukan konsep refleksi gitu. Jadi mungkin kurangnya apa ya, di LKPD itu memang harus mereka masih dituntun gitu sih, Bu. Memang sih konsep discovery sama inquiry itu memang harus dituntun. Tapi mereka artinya, jadi harus dari menemukan dari dituntun menemukan konsep gitu. Kalau model model pembelajaran ya namanya itu, metode atau model pembelajarannya tetap dia discovery atau inquiry dalam saintifik kan seperti itu dia cuman untuk bisa mendapatkan mereka menemukan konsepnya sendiri memang tetap harus dituntun ya kan ya. Oke, saya sepakat ini LKPD-nya harus bersifat menuntun dan mengarah kepada model pembelajaran menemukan atau discovery atau inquiry. Terus Bu, apa lagi Bu kira-kira yang menjadi catatan refleksinya? Catatan refleksinya mungkin kalau yang kelompok itu kan, Bu. Nah, kelompok ini kan saya membaginya hanya berdasarkan peringkat saja gitu kan, Bu. Jadi dicampur di ranking 1 sampai 10 sebagai ketua kelompoknya. Mungkin kedepannya saya jadi lebih memperhatikan bagaimana gaya belajar mereka mungkin di kelompok itu. Jadi ketika yang gaya belajarnya sama, mereka jadi sama-sama memahami gitu kan. Jadi mungkin mereka lebih mudah untuk menemukan, untuk belajar lagi. Karena itu kecenderungannya, maka mereka berekspresi dengan kerelaan dan kesenangan hati gitu ya, sehingga hasilnya akan lebih maksimal ya. Oke, saya sepakat gaya belajar. Ya inilah di gaya belajar inilah nanti Bu kita bedakan, yang membedakan itu di situ, artinya diferensiasinya di situ gitu. Gaya belajar yang kinestetik itu mereka, kalau ini ide saya ya, kalau media pembelajarannya kita bikin aja ubin lantai keramik kita itu
Itu aja udah bisa kita jadikan media. Jadi yang anak-anak yang kinestetik itu mereka senang langkah 3 langkah ke kiri, nah, bercermin terhadap sumbu X, lalu bayangannya berada di mana. Itu pasti mereka kesenangan itu. Anak-anak kinestetik pasti suka itu. Banyak bergerak Mereka kan senang gerak, senang apa namanya itu melangkah, apa segala macam itu mereka senang. Terus selain media YouTube, media video yang bersifat kekinian itu disukai oleh anak-anak yang apa kan, yang audio ataupun audio visual gitu. Oke, saya sepakat Bu dengan ide Ibu itu. Jadi kinestetik, auditori, audio visual. Ya Bu, kira-kira catatannya apalagi Ibu? Refleksi yang di akhir pembelajaran lah Bu. Terkadang lupa untuk merefleksikannya. Iya benar-benar. Terus iya, oke, terus iya benar, seharusnya ada refleksi ya. Selain ada kuis yang semalam kan ada kuisnya itu, apa kuisnya apa namanya itu? Ya, kuis yang pakai sticky note ya. Iya, sky note apa? Sticky note Ya namanya itu. Itu gimana itu cara mainnya? Cuman lengketkan apa aja kan? Tukaran sama teman sebangku. Yang bisa lengket-lengket itu apa namanya itu? Iya, tukaran kertas sticky note itu loh. Itu namanya sticky note yang kertas warna-warni kan. Oh iya. Itu kontrol sosialnya di mana itu? Artinya siapa ya hasilnya benar apa enggak, siapa yang mengontrol itu? Biasanya siswa yang buat soal itu Bu yang meriksa benar atau salah yang dijawab temannya. Jadi mereka bertanggung jawab buat soal, bertanggung jawab untuk menilai. Oh gitu. Jadi itu kan anak-anak sama anak-anak, kalau salah sama salah gimana tuh? Nah, itulah kita yang sebagai apa nih Bu? Penilai akhir lah kita bilang. Oh gitu. Itu jadi dikumpul ya? Iya, kadang hanya diambil aja sampelnya kayak kemarin cuma 2 orang. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi refleksinya dia selain apa ya tadi itu apa? Itu apa namanya itu sebelum refleksi ya? Tes akhir ya? Post test ya? Post testnya bersifat sticky note. Apa? Ya, menggunakan sticky note. Tulisannya Stitch key. C KY note. Nah, baru seharusnya kemarin nggak pakai refleksi ya. Seharusnya rencana refleksinya gimana itu aturannya yang benar? Mempertanyakan tentang mungkin apa yang kalian temukan konsep refleksi itu bagaimana? Kira-kira di bagian mana yang belum paham? Yang belum paham gitu ya. Terus masih itu Bu yang saya pikirkan. Kalau perasaan mereka ditanya nggak tuh? Atau malam nggak ada ditanya ya. Ke depan harus sudah tahu ya bahwa itu adalah hal yang harus dievaluasi ke depan ya. Apa itu perasaan mereka ya? Seneng nggak gitu ya sudah belajar matematika, apa yang bertambah? Senang perasaannya gimana menerima pembelajarannya gitu ya? Perasaan mereka. Oke. Jadi dari situ apa sajalah kira-kira rencana tindak lanjutnya ke depan. Rencana tindak lanjutnya ke depan ya, lebih memperhatikan pembagian kelompok tadi lah kan Bu, sesuai gaya belajar. Diferensiasi ya. Diferensiasi gaya belajar. Oke, terus yang kedua lebih menggunakan media yang sesuai dengan kondisi siswa Bu, kayak kekinian tadi yang Ibu bilang kan, media sosial sesuai apa ya, kodrat zaman istilahnya ya, kodrat zaman kekinian. Oke, terus refleksi tadi lah kan Bu, yang perasaan siswa yang harus kita tanya.
refleksi. Oke, akan mengadakan refleksi ke depannya gitu ya. Oke, terus ini tadi sehubungan dengan LKPD dan model pembelajaran. LKPD dan Harus model kita adakan ya LKPD yang mendukung model pembelajaran penemuan ya, atau bersifat saintifik, mendukung LKPD yang mendukung model pembelajaran saintifik. Oke, ada lagi Ibu? Itu aja ya. Atau ada masukan dari Ibu? Oke. Jadi saya memang sepakat ini. Pokoknya setiap topik kita harus siapkan LKPD. Kita siapkan diferensiasinya, harus kita tetap mainkan di akhir pembelajaran. Refleksi harus tetap kita lakukan. Jadi ini LKPD ini saya sepakat sekali, karena pada saat matematika itu kita berikan secara tidak dogmatis, maka dia akan merasa memiliki, menemukan mengapa ini begini, ternyata ini konsep. Jadi kita tidak cekoki aja dia dengan soal, tidak kita cekoki dengan konsep, kita dogma dia, padahal dia belum menerima, padahal dia belum mengerti konsepnya. Pada saat dia mengerti konsepnya, maka matematika itu akan menjadi miliknya, gitu. Oke lah kalau begitu Bu PIB, terima kasih banyak atas waktunya ya. Jadi Bu, kira-kira kalau ini oke. Jadi kalau yang pada waktu observasi, aspek dan strategi pengembangannya, aspek dan strategi pengembangan waktu selama observasi, yang diferensiasi belum ada ya, atau tidak ada ya, sesi tidak ada. Terus apalagi yang sudah ada? Pusat sama siswa, pada siswa. Ya, di antara yang berpihak pada siswa itu selain diferensiasi, apalagi Bu? Yang LKPD tadi. LKPD ya. Media pembelajarannya sesuai dengan tingkat diferensiasi. Terus apa lagi? Ini ada atau tidak? Berpihak pada siswanya itu yang LKPD belum muncul kan? Harusnya ke dalam LKPD kamu kerjakan ini, nanti dia akan menemukan sesuatu. Kerjakan begini, kelanjutannya begini. Coba seseorang bercermin di sumbu X, jaraknya berapa langkah? Kan bayangannya kan maju sekian langkah, ke kanan sekian langkah, ke atas sekian langkah. Nah, itu langkah-langkah yang kita buat dalam LKPD. Oke, jadi itu belum ada. Apalagi Bu? Kira-kira refleksinya juga belum ada ya?
Yang sudah ada deh dulu. Yang sudah ada. Yang sudah ada. Materinya udah sesuai sama kurikulum atau pagi. Sudah ada lah ya. Apa modelnya, model apa namanya kayak gitu semua. Itu model pembelajaran. Model pembelajarannya apa kemarin? Tapi itu sebenarnya lebih ke strategi sih. Strateginya atau metodenya itu lebih ke diskusi tanya jawab. Oh iya, metode. Oke lah kalau begitu. Tanda tangani. Sini ya, Bu. Tunggu. Sini. Ini ke sini. Namamu terus kan? Nama ibu. Nama ibu tulis. Lupa. Lupa nih, coba pinjam ibu. Oke, terima kasih. Ini satu lagi. Oke, Bu Paibe, kalau begitu terima kasih atas waktu dan atensinya. Selamat siang.